Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ternal Tinggi, NIM 2113010030, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan berbagai faktor, ragam, variasi bahasa. Pertama, budaya dan letak geografis. Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri dalam suatu masyarakat. Biasanya bahasa yang sering kita jumpai atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari terdiri dari berbagai status sosial, latar belakang, budaya yang berada dari perbedaan. Ini kita menjumpai variasi penggunaan bahasa oleh masyarakat setempat. Seperti juga kita dengar atau yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dan sudah jelas bahwa masyarakat dikategorikan sebagai masyarakat multibahasa. Hal ini bisa kita lihat dari cara berkomunikasi masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, dalam kesehariannya masyarakat menggunakan bahasa ibu sebagai alat komunikasi dalam komunikasi dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Ditinjau dari letak geografisnya, Indonesia sebagai negara yang mudah untuk dipengaruhi dalam hal komunikasi dan keragaman bahasa. Kita bisa melihat pengaruh besarnya itu mudahnya bangsa asing yang masuk akan memberikan dampak besar pada perilaku dan pola bahasa masyarakat sampai sehingga kebiasaan dalam hal berkomunikasi masyarakat sangat beragam. Yang kedua, iptek. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini memunculkan banyak inovasi baru dalam masyarakat. Hal ini tentu akan membawa dampak bagi masyarakat, baik itu positif ataupun negatif. Bagi suatu negara yang menjadi pengaruh positifnya itu bisa mendorong masyarakat ke arah perkembangan yang semakin meluas, sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri sesuai perkembangan iptek. Dan yang lebih penting, banyak mengenal kata-kata istilah atau kata-kata tren dalam ruang lingkup bahasa. Teknologi dan informasi dan komunikasi sangat memegang kendali atas peradaban manusia. Sebagai contoh, penggunaan telepon seluler yang canggih, sosial media, komputer, dan seterusnya. Yang ketiga itu berikutnya dampak negatif iptek. Dari saya lebih menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang dalam penggunaan atau pengucapan bahasa dalam berkomunikasi cenderung menggunakan gaya bahasa yang tren. Bahasa tren dianggap khas dalam berkomunikasi. Adapun pengaruh lainnya seperti masyarakat tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat yang sangat konsumtif pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai gaya hidup budaya luar. Ini lebih mudah terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, penggunaan media sosial oleh remaja cenderung menggunakan bahasa gaul daripada bahasa internasional yang baku. Ketiga, sejarah. Sehubung dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tentunya ada karena kebudayaan. Pada zaman nenek moyang, pada saat dulu mereka bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal inilah yang menjadi pemicu munculnya bahasa yang beragam akibat penyesuaian mereka terhadap lingkungan sekitar. Berikutnya tentang kalimat efektif. Di sini ada 6 contoh kalimat itu. Pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Kaidah yang dilanggar kecermatannya itu untuk membuat kalimat efektif harus bisa memilih dan menggunakan kata dengan cermat dalam penggunaan kata. Kalimat efektifnya itu polisi berhasil menangkap pencuri itu. Kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Kaidah yang dilanggar dua kelogisan, yaitu kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat efektifnya itu Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.
Ketiga, pembunuhan perampokan itu tergolong sangat kejam. Kaidah yang dilanggar 4, keparalelan, yaitu dalam kalimat kesamaan atau imbuhan yang digunakan dalam kalimatnya harus sejajar. Kalimat efektifnya itu pembunuhan dan perampokan itu sangat kejam. Keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kaidah yang dilanggar itu kepaduan, yaitu memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak dipecah-pecahkan. Kalimat efektifnya itu Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kaidah yang dilanggar kesepadanan yang kalimat tersebut terdapat gramatikal atau keseimbangan seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektifnya itu pilihlah salah satu jawaban yang benar. Yang keenam itu Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kaidah yang dilanggar 3, kehematan, yaitu menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu kalimat. Efektifnya, Dian memukul dengan bantal. Berikut itu selisih dari saya adalah kita harus mengetahui bahwa kemerdekaan yang sangat ini dinikmati merupakan hari jerih payah dari para pejuang kita yang merdeka bangsa ini dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan kita sebagai generasi penerus bangsa kita harus belajar untuk mencintai bahasa sendiri. Demikianlah hasil video saya. Terima kasih.